Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Sadika Putri, NIM F.11.23.0164, kelas C, jurusan S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi menurut pandangan Islam. Sebagai agama yang universal, Islam dapat diterapkan di mana saja. Itu mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan horizontal antara manusia dengan manusia. Dalam Islam, korupsi dianggap haram dan dilarang. Korupsi juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji yang diberikan dan kerusakan yang signifikan terhadap struktur sistem yang bertentangan dengan tujuan sosial Islam untuk menegakkan keadilan sosial. Selain itu, korupsi dianggap sebagai tugas amar ma'ruf nahi munkar bagi kaum muslim yang beriman. Namun, jauh dari yang diharapkan, perilaku korupsi semakin meningkat, menyebabkan berbagai distorsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan anti korupsi menggabungkan pendidikan nilai dan karakter. Seseorang yang memiliki nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keluhuran. Anak-anak harus dididik tentang anti korupsi sejak usia dini karena mereka juga memiliki potensi berlaku negatif. Dunia pendidikan harus mencetak generasi bangsa yang tidak korup dan berbudi luhur. Dalil larangan korupsi. Dalam surat Al-Baqarah surah 2 ayat 188 menjelaskan tentang larangan kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dan larangan dalam pengertian aslinya bermakna haram. Dan keharaman ini menjadi lebih jelas ketika yang bukan miliknya, termasuk diantaranya korupsi, adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh, dan semacamnya. Nilai-nilai anti korupsi. 1. Amanah. Salah satu bentuk amanah adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok seperti tampak pada tindakan korupsi termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Beberapa bentuk dari penyalahgunaan jabatan misalnya menerima komisi, mengangkat orang-orang yang tidak berkemampuan untuk menduduki jabatan tertentu hanya karena dia adalah sanak saudara atau kenalannya. Sementara ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melanggar amanah. 2. Sidik. Kata sidik secara etimologis berarti benar atau jujur. Seorang muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir batin. Ciri-ciri orang yang sidik adalah selalu berkata benar, selalu bermuamalah dengan benar, memutuskan dengan benar, menepati janji, serta menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Karena itu orang yang sidik tidak mungkin melakukan korupsi karena di dalam korupsi pasti ada kebohongan. 3. Adil. Adil secara etimologis berarti kesepadanan, kelurusan, dan ukuran. Bentuk-bentuknya ada 3 macam. Pertama, keadilan individual, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sehingga tidak melanggar norma agama. Kedua, keadilan sosial, yaitu keserasian dan keseimbangan hubungan antar pribadi dan masyarakat. Di dalam hal ini, seseorang dituntut untuk melakukan sejumlah kewajiban yang melekat pada dirinya ketika berhubungan dengan pribadi lain dan masyarakat. Sementara itu juga dituntut untuk memperoleh hak yang semestinya dari pribadi lain dan masyarakat untuk dirinya. Sehingga terciptalah keseimbangan antara perolehan hak pribadi dan pemberian hak terhadap pribadi lain dan masyarakat dalam hubungan interpersonal dan sosialnya. Ketiga, keadilan manusia terhadap makhluk lain, yakni tidak berbuat semena-mena terhadap makhluk lain. Perintah untuk berlaku adil dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran.
terminologis berarti takut, berhati-hati, dan waspada. Sedangkan dalam pengertian terminologis, takwa berarti penjagaan diri dari sesuatu yang tidak baik. Implikasi sosial kemanusiaannya antara lain adalah berkemampuan untuk bersikap adil terhadap sesama manusia, menyelamatkan seseorang dari kekerdilan jiwa, kesediaan untuk memberikan miliknya kepada orang lain, menempati janji-janjinya kepada siapapun, dan bersikap sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Kita juga memiliki kewajiban untuk memberantas korupsi. Setiap muslim, sebagaimana penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki kewajiban yang sama untuk memberantas korupsi. Karena korupsi adalah salah satu dari bentuk kemunkaran yang harus diberantas. Kewajiban untuk beramar ma'ruf artinya perintah kepada semua orang Islam, baik perseorangan maupun kolektif, untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam semua bentuk aktivitas kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.